Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, nikmat keberkahan sehingga kami dapat menyelesaikan tugas presentasi ini. Salawat dan salam tidak lupa pula kita curahkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas berkat perjuangan beliau ibanya kita dari alam kebodohan menuju ke alam yang berilmu pengetahuan. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah hukum pidana Ibu Yanti Arnelis SH.MH, dan yang kami banggakan teman-teman perjuangan Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Adapun tujuan saya ada di layar video ini adalah untuk mempresentasikan tugas mandiri yang bertemakan pengertian pertanggungjawaban. Siapa saja yang mampu bertanggung jawab tentang kesalahan dulos atau culpa, kemudian tidak ada alasan pemaaf, kemudian penyajian data-data kasus sampai kepada kesimpulan. Pengertian pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban adalah kewajiban seseorang atau pihak untuk menerima dan menanggung akibat dari tindakan, keputusan atau kelalaian yang dilakukan baik secara moral, hukum maupun sosial. Pertanggungjawaban dalam konteks hukum adalah kewajiban seseorang atau pihak untuk menanggung akibat hukum dari tindakan atau kelalaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Siapa saja yang mampu bertanggung jawab? Yang mampu bertanggung jawab adalah mereka yang secara hukum dan moral dianggap memiliki kapasitas untuk memahami akibat dari tindakan mereka. Dalam konteks hukum, pihak yang mampu bertanggung jawab adalah: pertama, orang dewasa, individu yang telah mencapai usia dewasa sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Kemudian kedua, orang yang berakal sehat, mereka yang tidak mengalami gangguan jiwa atau mental yang dapat memengaruhi kemampuan untuk memahami dan mengendalikan tindakan. Ketiga, badan hukum, perusahaan, organisasi atau entitas lain yang berbadan hukum dapat bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh perwakilannya. Kemudian keempat, pemerintah atau lembaga negara. Dalam beberapa konteks, pemerintah atau lembaga negara dapat bertanggung jawab atas kebijakan atau tindakan yang diambil. Secara umum, pertanggungjawaban berlaku bagi pihak yang memiliki kesadaran dan kemampuan untuk menilai perbuatan serta akibatnya. Tentang kesalahan dulos atau culpa. Dulos dan culpa adalah konsep dalam hukum pidana yang berkaitan dengan bentuk kesalahan seseorang dalam melakukan suatu tindakan. Pertama, dulos atau kesengajaan, kesalahan yang dilakukan dengan kesadaran dan kehendak untuk mencapai akibat dari perbuatan yang dilakukan. Dalam dolus, pelaku sadar bahwa tindakannya akan menimbulkan akibat tertentu dan ia menghendaki atau setidaknya menerima akibat tersebut. Dolus dapat dibagi menjadi 3 jenis. Dolus directus, pelaku benar-benar menginginkan akibat dari perbuatannya. Dolus indirectus, pelaku tidak menginginkan akibat secara langsung, tapi ia tahu akibat tersebut pasti akan terjadi sebagai dampak perbuatannya. Kemudian dolus eventualis, pelaku tidak menginginkan akibat, namun ia sadar bahwa ada kemungkinan akibat itu terjadi dan dapat melanjutkan perbuatannya. Kedua, culpa atau kealpaan atau kelalaian, kesalahan yang terjadi karena pelaku tidak berhati-hati atau tidak bertindak sesuai standar kewaspadaan yang seharusnya. Meskipun ia tidak bermaksud menyebabkan akibat tersebut,
Dalam kulpa, pelaku tidak menghendaki atau menyadari akibat dari tindakannya. Namun seharusnya ia bisa memprediksi atau mencegah akibat itu dengan lebih hati-hati. Kulpa juga bisa dibagi menjadi culpa lata, kelalaian berat, di mana pelaku sangat lalai dan mengabaikan kewaspadaan yang sangat mendasar. Kemudian culpa lepis, kelalaian ringan, di mana pelaku kurang berhati-hati namun tidak sampai pada tingkat kelalaian berat. Kesalahan berbentuk dolus biasanya dihukum lebih berat daripada culpa, karena dalam dolus ada unsur kesengajaan yang lebih tinggi. Next, tidak ada alasan pemaaf. Jika tidak ada alasan pemaaf, maka seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum dan dijatuhi hukuman. Alasan pemaaf adalah kondisi yang dapat menghapuskan kesalahan pelaku, sehingga meskipun tindak pidana terjadi, pelaku tidak dapat dipidana. Namun jika alasan pemaaf ini tidak ada, maka pelaku tidak bisa menghindar dari hukuman. Contoh alasan pemaaf yang diakui dalam hukum pidana antara lain daya paksa, overmatch. Pelaku melakukan tindak pidana karena terpaksa akibat keadaan di luar kemampuannya. Kedua, pembelaan terpaksa, not wear, tindakan yang dilakukan untuk mempertahankan diri atau orang lain dari serangan yang melanggar hukum. Tiga, gila atau gangguan jiwa. Pelaku tidak dapat bertanggung jawab karena berada dalam kondisi kejiwaan yang tidak normal. Keempat, perintah jabatan. Pelaku melakukan perbuatan karena menjalankan perintah dari atasan yang berwenang. Jika tidak ada alasan pemaaf ini, maka pelaku dianggap bertanggung jawab secara penuh atas perbuatannya dan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini adalah contoh kasus pelaku-pelaku yang mana sempat booming di negara Indonesia. Ferdy Sambo, kasus Mirna Cyanida, dan Aprianti Susanti yang menabrak yang mengorbankan 9 nyawa. Dan ini adalah Richard Eliezer yang terpaksa menembak Joshua karena perintah dari jabatan yang sudah dijelaskan tadi faktornya. Ini lion air yang menyebabkan banyak korban jiwa yang akan kami jelaskan nanti. Apa yang sedang Anda pikirkan? Penyajian data kasus. Kasus Ferdy Sambo melibatkan pembunuhan berencana terhadap ajudannya, Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, Brigadir J, yang terjadi pada 8 Juli 2022. Sambo yang saat itu menjabat sebagai Kadif Propam Polri awalnya mengklaim bahwa Brigadir Joshua tewas dalam baku tembak. Namun penyelidikan mengatakan bahwa Sambo merencanakan pembunuhan ini dan memerintahkan ajudannya Barada E untuk menembak Brigadir J. Sambo didakwa dengan pembunuhan berencana dan dihukum mati oleh pengadilan. Berikut beberapa contoh penerapan konsep dolus dan culpa dalam kasus-kasus di Indonesia. Kembali lagi kasus dolus kesengajaan, kasus pembunuhan berencana. Salah satu contoh nyata adalah kasus Jessica Wongso yang terjadi pada tahun 2016. Jessica dituduh meracuni Wayan Mirna Salihin dengan kopi yang mengandung sianida. Dalam kasus ini, Jessica dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana yang membutuhkan unsur dolus karena tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan dan perencanaan. Kemudian kasus penyiraman air keras. Kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan juga dianggap sebagai kasus dolus di mana pelaku dengan sengaja dan terencana melakukan penyerangan yang menyebabkan luka berat. Kembali ke kasus Ferdy. Kasus Ferdy Sambo termasuk dalam kategori dolus kesengajaan karena tindakannya dalam merencanakan dan melaksanakan pembunuhan terhadap Brigadir J dilakukan dengan niat dan kesengajaan. Sambo tidak hanya menginginkan kematian Brigadir J, tetapi juga merancang skenario untuk menutupi perbuatannya yang menunjukkan unsur kesengajaan dalam tindakannya. Kemudian kasus culpa atau kelalaian, kecelakaan lalu lintas. Salah satu kasus culpa yang sering terjadi di Indonesia adalah kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian pengemudi. Misalnya, kasus kecelakaan melibatkan Aprianti Susanti yang ada dalam gambar tadi pada tahun 2012, di mana mobil yang dikendarainya menabrak pejalan kaki hingga menyebabkan kematian 9 orang. Afriani didakwa dengan pasal 310 ayat 4
Undang-Undang Lalu Lintas yang mengatur kelalaian yang menyebabkan kematian. Kasus kecelakaan kapal atau pesawat yang kami cantumkan tadi dalam gambar. Misalnya, pada kasus kecelakaan pesawat Lion Air JT610 pada 2018, penyelidikan menunjukkan adanya unsur kelalaian dalam pengawasan dan perawatan teknis. Meski tidak semua pihak terlibat dalam tindakan langsung, ada tanggung jawab kelalaian dari pihak maskapai atau produsen pesawat yang terkait. Penyajian kasus perbedaan penghukuman. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, tindak pidana dengan dolus umumnya dihukum lebih berat karena melibatkan niat atau kesengajaan pelaku, seperti pembunuhan berencana atau penganiayaan berat. Sedangkan tindak pidana dengan culpa cenderung mendapat hukuman yang lebih ringan karena terjadi akibat kelalaian tanpa adanya niat jahat, seperti kelalaian lalu lintas atau kesalahan dalam pengoperasian yang menyebabkan kerugian. Kedua konsep ini membantu dalam menentukan tingkat kesalahan pelaku dan seberapa berat hukuman yang pantas diberikan sesuai dengan tingkat kesengajaan atau kelalaian dalam tindak pidana tersebut. Kesimpulannya, pertanggungjawaban dalam hukum berkaitan dengan kewajiban seseorang atau entitas untuk menanggung akibat hukum dari perbuatan yang dilakukan, baik secara sengaja, dolus, maupun karena kelalaian, culpa. Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban hanya dapat dikenakan apabila pelaku memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab, yaitu memiliki kesadaran penuh dan kemampuan untuk mengendalikan tindakan mereka. Selain itu, alasan pemaaf seperti pembelaan terpaksa, daya paksa, atau gangguan jiwa dapat membebaskan pelaku dari hukuman. Tetapi jika alasan tersebut tidak ada, pelaku akan bertanggung jawab secara penuh dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian penutup. Sebagai penutup, pemahaman tentang pertanggungjawaban hukum penting untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang melanggar hukum dapat diproses secara adil dan tepat. Kesalahan yang dilakukan baik sengaja, dolus maupun karena kelalaian, culpa akan membawa konsekuensi hukum jika tidak ada alasan pemaaf yang sah. Dengan demikian, sistem pertanggungjawaban ini berfungsi untuk menjaga keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, memastikan setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Thank you, terima kasih atas segala perhatian. Akhirul kalam, mohon maaf atas segala kurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.